Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Gimana? Kelas 6. Tadi pagi, apakah kalian sudah bangun pagi? Pagi ada kan yang terlambat bangunnya tadi? Berarti tadi malam semuanya sudah tidur tepat waktu? Ada yang begadang lagi? Sudah sarapan belum? Terus tadi pagi, pas bangun tidur subuh tadi beribadah kan? Bagus. Nah, oke, sudah sarapan semua ya? Tapi perut aman? Jadi hari ini kalian bisa belajar dengan semangat. Ya, nanti sebelum mulai pelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, kita membaca doa bersama-sama. Doa yang benar. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Seperti biasa yang namanya Ibu panggil, tolong direspon ya. Ahmad Mustafa Ali. Hadir. Ahmad Junaidi. Asifa Aulia. Erin Amalia Fajri. Mana Erin? Ya. Fitratin Atania. Kilyatun Nafisa. Isna Naila Amelia. Kamalia Ramadina. Kirana Adelia. M. Sofa Alvan. M. Sofi Alvin. Moh Amir Hamzah. Moh Najah Khairul Wafa. Nah, kita doakan bersama. Mudah-mudahan Najah cepat sembuh, cepat sehat lagi, dan bisa belajar lagi.
Bagus nggak lihat pemandangan kamu? Bagus. Bagus ya? Terus kalau misalnya coba bayangkan, kamu semua ibu ajak jalan-jalan ke sana. Rasanya gimana nak? Terus kalau kamu misalnya duduk di sini di bawah pohon, sejuk nggak ya? Mau nggak kalau kita jalan-jalan ke tempat itu? Oke, kapan-kapan ya? Gambarnya aja dulu. Nah, yang kamu lihat di sini ada apa saja? Ada apa? Air. Kok tahu kalau air? Mana airnya? Yang warna biru. Ya. Ini apa tadi katanya kalian gambar apa? Mama mau jalan-jalan ke sana kan ya? Coba, tapi sebelum jalan-jalan ke sini, ibu mau tanya, misal jalan-jalan ke sini mau naik apa kamu? Nak? Mau naik apa ke sana coba? Naik bis. Kenapa kalau jalan kaki? Tapi kalau dari rumahmu ke sekolah, kamu tadi naik apa? Jalan kaki. Berarti rumah kalian nggak jauh ya dari sini ya? Oke, ibu punya pertanyaan. Bagaimana kalian bisa sampai ke sekolah? Naik apa tadi ke sekolah? Jalan kaki. Semuanya jalan kaki? Ada nggak yang tadi naik sepeda? Ayo. Ada. Naik sepeda tadi. Ini banyak juga yang naik sepeda. Oke, terus. Nah, saat perjalanan kamu dari rumah ke sekolah, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian temukan di jalan? Ada pohon? Ada. Di mana pohon itu nak? Jangan sampai ada di tengah jalan ya pohonnya ya. Di mana yang mau lewat ya? Iya nak ya? Di jalan itu banyak pohon. Apa lagi di jalan? Rumahnya siapa? Kenal sama yang punya rumah? Sama yang punya rumah ketemu enggak? Ada yang ketemu sama tetangganya tadi? Jalan? Ada sama kamu nak? Apalagi kalian lewat depan rumahnya ya? Kalau katanya orang Madura, ya. Oke, tadi kamu lihat ada pohon, ada rumah, ada ketemu dengan orang juga. Ketemu apa lagi nih? Batu. Sama ayam. Saya nggak cerita, jangan ditabrak. Ditabrak? Kasihan ayamnya nanti jadi ayam penyet. Tuh kira-kira seperti ini. Nah, ini punya gambar di sini. Itu gambar apa? Anak apa itu? Sekolah ya? Anak sekolah, anak SD. Kau tahu kan kalau itu anak SD? Seragamnya sama seperti yang kalian pakai. Terus selain ada anak sekolah, ada gambar apa lagi? Terus yang coklat ini apa ya kira-kira? Di atas tanahnya selain ada batu ada rumput. Rumput warna apa? Rumput warna daun warna bagus ya. Nah, terus di sini ada matahari. Matahari itu bersinar. Benar? Cahayanya bisa
yang kalian sebutkan. Nah, kira-kira kalian paham nggak di sini yang kalian sebutkan tadi itu ada yang termasuk pada makhluk hidup, ada juga yang termasuk pada makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Ya? Ya. Benar? Ya. Benar nggak? Benar. Coba, kalau yang makhluk hidup itu apa saja? Ya. Hewan-hewannya apa? Ya. Oh iya, ada burung lagi ini terbang ya. Kalau benda tak hidupnya apa? Batu. Apa lagi? Matahari ya, termasuk juga apa lagi? Karena kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas. Memang tidak nampak udara itu. Tidak usah dicari mana udara ya, mana tidak kelihatan ya, tapi bisa kita rasakan. Yuk, nah lanjut ya. Nah kalau ini gambar apa ini? Gambar laut. Ini di dalam laut yang dalam, ya, di bawah laut yang dalam. Ada apa saja di sini? Terus apa lagi? Laut sudah tadi. Ada apa? Tadi lembu-lembunya bulat-bulat, ini gelembung-gelembung. Terus ada apa ini? Ada air, iya benar. Ikan kalau tidak ada airnya mati. Ya. Terus kuda laut juga kalau tidak di dalam air dia juga mati. Jadi hewan-hewan laut ini kehidupannya juga bergantung pada air. Pintar. Ya. Jadi semua itu saling berhubungan ya, saling keterikatan. Terus juga tadi katanya menyebutkan gelembung. Gelembung itu apa sih, Nak? Ternyata di dalam air juga ada oksigen. Juga sehingga makhluk hidup di dalamnya itu bisa bernafas ya.
nanti kita akan diskusikan apa isi dari video ini. Are you ready? Siap? Siap. Oke. Anak, siapa yang suka petualangan? Hari ini kita akan melakukan petualangan seru ke sebuah dunia mini. Dunia yang penuh dengan kejutan dan kehidupan. Dunia yang kita sebut dengan ekosistem. Yuk kita sama-sama menjelajahi ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bersama dengan benda-benda tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Semua itu saling membantu dan bekerja sama agar bisa hidup dengan baik. Makhluk hidup dalam ekosistem disebut dengan komponen biotik, sedangkan benda tak hidup disebut dengan komponen abiotik. Nah, mari kita lihat soal ini. Ada padi yang merupakan makhluk hidup dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan benda tak hidup. Semua bekerja sama dalam ekosistem sawah. Menurut tempatnya, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di daratan ada ekosistem hutan, gurun, dan padang rumput. Dan untuk perairan ada ekosistem danau dan laut. Nah, anak-anak, dari ekosistem-ekosistem yang Ibu sebutkan tadi, terdapat komponen pembangun ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu akan menjadi populasi. Lalu ketika populasi bergabung, maka akan disebut dengan komunitas. Selanjutnya, ketika komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti tanah, air, cahaya matahari, burung, dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Anak-anak tahu tidak bahwa di alam ada hubungan unik antara makhluk hidup, seperti saling membantu, ada yang dirugikan, dan juga ada yang hanya nebeng tanpa merugikan. Hubungan ini disebut dengan simbiosis. Wah, ada kerbau. Hai kerbau, cari sampai kawan. Iya, Bu. Tapi badan aku nggak tahu sekali. Banyak serangga di punggungku. Wah, kebetulan, kenapa nih? Gimana kalau aku yang makan serangkanya? Wah, itu ide bagus. Kamu makan serangganya, aku jadi gak gatal lagi. Itu namanya simbiosis mutualisme anak-anak. Dua makhluk yang saling membantu. Burung dan kerbau sedang berjalan-jalan di hutan. Lalu bertemu selintah yang menempel di tubuh seekor rusa. Minta, ngapain kamu di situ? Aku lagi melihara rusa ini loh. Enak sekali. Iya, rusa pakai emas. Kamu sih. Nah, ini namanya simbiosis parasitisme. Ada yang diuntungkan, tapi yang lain dirugikan. Wow, bunga amat ini cantik sekali. Tapi kok dia memang di batang pohon ya? Itu namanya simbiosis komensalisme. Anggrek mendapatkan tempat tinggal, tapi pokoknya tidak dirugikan. Cukup petualangan kita hari ini anak-anak. Bye-bye.
hidup. Bisa. Jadi katanya Kirana, Bu, ekosistem itu Bu ada makhluk hidupnya, ada makhluk tak hidupnya yang ada dalam satu lingkungan. Begitu maksudnya, Nak. Oke, bagus. Iya, Nak. Benar. Benar jawabannya. Nah, jadi di dalam ekosistem itu ada dua penyusun, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang disebut dengan apa makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu? Nah, yuk disebut apa? Ada biotik, ada abiotik. dengan komponen abiotik. Nah, jadi makhluk hidup itu disebut dengan biotik. Jadi kalau ditanya, tadi kan Ibu bilang di awal, kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem kamu sudah tahu. Komponen biotik dan juga abiotik. Dimain di luar ya, di luar ya. Lanjut ya. Sekarang komponen biotik. Jadi biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Tahu kamu nak makhluk hidup itu apa saja? Apa coba? Manusia. Kalau hewan ini banyak ya. Apa contohnya hewan? Burung. Hewan yang berkaki dua. Ya. Burung. Kalau hewan yang berkaki empat. Sapi. Kuda. Kalau hewan yang tidak punya kaki. Ular. Ya. Terus kalau contohnya tumbuhan. Padi. Pohon. Pohon apa? Pohon kelapa. Kalau di sekolah kita ada pohon apa? Ada ya? Apa lagi? Pohon nangka. Ya benar, di depan kelas 3 ada pohon nangka ya. Oke, lanjut ya, Nak ya. Sekarang ke abiotik. Apa komponen abiotik itu? Komponen yang bagaimana? Yang berisi benda tak hidup. Apa contohnya? Sudah paham, Nak ya? Bisa menangkap isi video dengan baik. Bagus. Selanjutnya, ternyata komponen biotik dan abiotik ini ya, semuanya itu saling bekerjasama. Iya. Jadi kalau ada komponen biotik, komponen abiotik, maka itu akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini Nah, mari kita lihat soal ini. Ada padi yang merupakan makhluk hidup dapat tumbuh dengan bantuan air, tanah, dan matahari yang merupakan ya, padi itu bisa tumbuh subur jika ada Nah, kalau salah satu dari komponen biotik ini atau dari komponen abiotik ini tidak ada, misalnya tidak ada airnya, hanya tanah dan matahari saja, apakah padinya bisa mati? Ya, padinya bisa mati. Ya. tak hidup. Nah, komponen pembangun Yang ekosistem. pertama adalah Yang pertama tadi katanya ada individu. Apa individu?
bisa? Hah? Yang keras sayang? Iya, katanya Fitri. Katanya Putri, individu itu adalah makhluk hidup yang hanya ada satu. Benar? Benar. Gimana? Sepakat? Sepakat. Nah, lanjut. Itu tadi individu. Sekarang Individu ini adalah satu makhluk hidup. Gabungan dari individu menjadi nah, kalau tadi hanya satu ya, satu individu, satu makhluk hidup. Kalau satu makhluk hidup itu berkumpul, nah seperti ini. Tadi burungnya hanya ada satu, itu disebut individu. Kalau burungnya ada banyak, padinya ada banyak, itu disebut apa? Populasi. Disebut populasi. Ya. lalu ketika populasi bergabung, maka akan Sekarang, kalau populasi ini digabung, populasi padi, populasi burung digabung akan membentuk komunitas. Coba. dan komunitas. Komunitas Selanjutnya. bagus. Selanjutnya, Komunitas digabungkan dengan komponen biotik atau abiotik seperti tangan, air, cahaya matahari, nah ini kalau sudah komunitas, ini makhluk hidup nak ya? Ini termasuk komponen apa? Biotik. Bergabung dengan komponen abiotik. Ada air, tanah, cahaya matahari akan membentuk ekosistem. dan lain sebagainya, maka akan terbentuk ekosistem. Coba kalau di gambar ini kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Nah. Siapa yang suka betul? Bentar ya. Terus tadi antara makhluk hidup itu saling berhubungan, ya kan? Ya. Namanya adalah simbiosis. Ada berapa simbiosis? Ada 3. 3 katanya tadi. Simbiosis yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis apa sih simbiosis parasitisme itu? Tadi ceritanya ada ceritanya apa? Kerbau dan burung. Kerbaunya kenapa? Apa yang terjadi? Ada burungnya. Siapa yang ada burungnya? Kerbau. Terus? Dimakan sama burung. Akhirnya? Kerbaunya jadi pintar lagi dan burungnya kenyang. Ya, kenapa kok bisa kenyang burung ini? Karena kutu tadi di badannya kerbau kan gitu ya? Hubungan ini ya dikatakan adalah hubungan yang bagaimana? Simbiosis apa? Simbiosis mutualisme, di mana dua-duanya itu sama-sama diuntungkan. Kerbaunya bersih, ya, bersih badannya. Burungnya
Simbiosis parasitisme itu satunya untung, satunya rugi. Coba ibu tanya Kim. Kirana, halo. Hai. Kirana. Kim. Pada hubungan antara rusa dengan lintah ini, siapa yang untung dan siapa yang rugi? Lintah yang untung, rusanya rugi. Nah, coba Kim, kenapa lintahnya untung? Ya, katanya lintah tadi dia kenyang, seger katanya ya, karena dia bisa mendapatkan darah dari rusa. Untung dia, tapi rusanya gimana? Rugi. Kenapa rusanya tadi nak? Ruginya apa? Darahnya disemprot akhirnya rusanya jadi merasa lemas ya. Itu nak yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Satunya untung, satunya rugi.
Oke, sudah? Halo? Halo? Mas, sudah isi identitasnya? Diselesaikan sebentar lagi. Dilanjut dulu. Nah, ini ada petunjuk mengerjakan LKPD. Kamu disuruh untuk mengamati gambar ekosistem yang diberikan oleh guru. Jadi pertama kamu mengamati gambar dulu. Kemudian silakan kerjakan sesuai instruksi. Mengerjakannya berdiskusi dengan kelompokmu, ya. Apa gambarnya? Dibuka, ada di lembar ke-6. Coba semuanya buka lembar ke-6. Buka dulu lembar ke-6. Yang belum selesai tulis nama bisa dilanjutkan nanti. Buka dulu lembar ke-6. Buka lembar ke-6. Ya, ada gambarnya? Ada. Buka dulu semua. Halo? Hai. Tadi kan ada 2 macam gambar ya? Ada yang dapat gambar seperti ini, ada kerbau dan bangau. Ada yang gambar seperti ini, gambar rusa, kodok dan lain-lainnya. Ya, tugasmu di sini adalah kalian bersama kelompokmu. Silakan diskusikan apa saja yang ada di dalam gambar ini. Apa saja yang ada di gambar itu Nah, diisikan, dijawab pada lembar di belakangnya. Ada lembar hasil pengamatan gambar. Berdasarkan gambar tersebut, silakan kamu jawab. Terdapat apa saja? Bisa enggak? Bisa. Paham enggak? Paham. Ada yang mau nanya? Silakan maju kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Hai. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Bisa ya? Nah, setelah kalian mengamati dan kalian tulis di lembar pengamatan ini, silakan kalian lanjutkan ke lembar berikutnya. Identifikasi mana yang termasuk komponen biotik dan mana yang termasuk pada komponen abiotik. Isikan pada tabel di lembar ke-8. Saya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kerjakan dengan kelompokmu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Cukup. Silahkan kerjakan dulu. Diskusi dengan kelompoknya. Kalau perlu dibuka staplernya, kalau perlu dibuka staplernya, tidak apa-apa dibuka. Nah, dicontoh tidak apa-apa. Silakan kerjakan. Kalau ada yang kurang paham, ada kesulitan, boleh tanya sama ibu. Yakin? Iya, sudah semua. Jangan ada yang tersisa. Ada semut kecil pun kalau memang ada, sebutkan.
terbedakan. Terus apa lagi? Apa ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sebutkan semua yang ada di sini. Kalau sudah ditulis kelompok dikelompokkan ini. Iya, apa yang biotiknya apa? Dari semua yang sudah kamu sebutkan di sini, ya, yang termasuk seperti yang mana? Bukan. Paham ya? Paham ya? Bentar ya,
Ayo, tinggal kelompoknya Sofa sama Sofi. Kamu sudah mengerjakan? Coba yang mendapat gambar yang pertama. Ini gambar yang pertama. Coba yang mendapat gambar pertama. Perwakilan kelompoknya berdiri. Duh, perwakilan kelompoknya berdiri. Gambar pertama. Gambar pertama, gambar rusa. So, tugasnya saya. Ya, tugasnya ini. Tugas saya ya. Siapa yang dapat gambar yang pertama? Berdiri kelompoknya Sofa sama Sofi. Ibu masih agak bingung membedakan Sofa sama Sofi. Soalnya mirip banget. Ya. Ini Sofi ya. Sofi banget. Ya, Sofa sama siapa yang mau membacakan hasilnya dua? Siapa yang benar? Sofi, silakan Sofi ya, dibacakan yang hasil pengamatan. Hasil pengamatan dulu. Tugas yang pertama Sofi. Buka gambarnya, buka. Gambarnya buka. Ini. Ya, ada. Halo. Yang lain perhatikan kelompoknya Sofi untuk membacakan, untuk mempresentasikan jawabannya. Alvin, ya. Ayo, berdiri Sofi, berdiri. Berdasarkan gambar tersebut, ikan, kura-kura, rusa, udara, matahari, rumput, kayu, air, bunga, awan, batu, rumput, rumput ayam. Gimana? Sudah? Sudah. Ayo, halo. Yang dibacakan oleh Sofi itu bagian yang ini loh. Sudah tersebutkan semua apa belum? Gimana kelompoknya Putri? Ada yang ketinggalan nggak dari yang disebutkan sama kelompoknya Sofi? Ada yang ketinggalan?
Sudah? Sudah? Ibu kurang dengan komponen abiotiknya apa, Nak? Gelembung. Ada gelembung di situ. Gimana? Amel terkecoh sama gambar yang di pinggirnya ini, ya. Yang dia masih yang di dalam kotak, sayang. Ya? Jadi gelembung tidak termasuk. Tidak apa-apa diperbaiki, ya. Tidak apa-apa. Tepuk tangan juga teman-teman, ya. Mana tepuk tangannya yang keras untuk semuanya? Oke. Halo. Halo. Kalian sudah mengelompokkan, mengamati gambar dan mengelompokkan mana yang biotik dan mana yang abiotik. Aku rasa semuanya sudah bagus, jawabannya sudah benar, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang masih bingung membagi antara biotik dan abiotik? Ada, ya. Silakan NKPD-nya digabung lagi jadi satu. Nggak urut, nggak apa-apa, sayang. Yang penting nama kelompoknya sudah ditulis. Disimpan, nggak usah dikumpulkan dulu, tetap di kelompoknya disimpan dulu, ditaruh dulu. Halo. Kita lanjut. Gimana lanjut? Lanjut ya. Lanjut ya. Semangatmu. Biar lebih semangat lagi, ayo silakan semuanya berdiri keluar dari bangkunya. Keluar dari kursinya, keluar dari kursinya. Biar bisa bergerak enak di belakang itu ngomong, boleh berjejer di belakang, boleh berjejer di samping, boleh berjejer di sini, silakan. Yuk. Halo. Ayo kita breaking dulu biar enggak capek dari tadi duduk, ya. Sambil digerak-gerakkan badan dan kakinya biar enggak capek. Yuk. Sebentar kita breaking. Siap, ya? Sang sang sang,
Suka semua bagus. Jadi itu tidak salah untuk meminta kalian menggambar. Ya, siap? Ya. Oke, silakan kalian gambar. Kali ini gambarnya bukan ke buku gambar, nah, tapi ke lembar folio. Sudah Ibu siapkan lembar folionya. Satu kelompok satu, gambarnya bersama kelompok. Diskusikan dulu dengan kelompokmu. Gambar apa yang akan kamu gambar ekosistem ya. Jangan gambar lainnya. Jangan gambar kamu sekarang lagi seneng-senengnya sama sol horek. Jangan gambar sol horek, ya? Ya. Jangan gambar yang lain. Gambarlah ekosistem. Kamu boleh pilih ekosistem darat, boleh. Ekosistem air, ekosistem laut, boleh. Diskusikan dengan kelompokmu mau ekosistem apa yang kamu gambarkan. Silakan. Jangan lupa dikasih garis lagi terus kita tolong ke belakang. Kita tolong ke belakang. Gambar, jangan lupa di garis dulu. Jangan lupa di garis dulu ya. Kasih garis di atas, kasih nama kelompokmu. Silakan gambar ekosistem. Ya, bisa kan? Halo. Hai. Ekosistemnya terserah kamu, nak. Kamu misalnya mau gambar ekosistem yang di darat, ada gambar burung. Seperti tadi tuh loh, ada airnya, ada tumbuhannya, ada hewannya. Tergantung dari kamu. Bu, saya mau gambar ekosistem laut, silakan. Coba, ada nggak yang ingin gambar ekosistem laut di sini? Ada. Nah, kalau ekosistem laut itu di laut ada apa saja? Ubur-ubur. Ada ikan lelenya enggak? Iya, tapi jangan salah. Nanti kamu gambar ekosistem laut, pas di dalam airnya ada gajah. Nah, ya, ulang jangan saja harus sesuai. Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Silakan digambar. Gambar. Nah, 20 menit cukup. Ya. Terus. Tinggal tekan. Ya ampun. Gambar. Boleh nanti bergantian. Kita sudah menentukan kamu mau menggambar ekosistem laut. Jadi bisa di sini Sofi pertama gambar ikannya dulu. Nanti gantian. Yang gambar ikannya Andi, yang gambar terumbu karangnya John. Kayak gitu nah. Silakan gambar. Gambar juga ikan. Gambar. Gambar siapa? Ayo gambar. Ini Rana selalu tersenyum. Alhamdulillah berarti suasananya sedang iya. Ayo gambar.
Makan gambar. Kelompoknya Putri rencananya ekosistem apa? Paus. Di sini sofa, ekosistem apa sofa? Pemandangan. Ekosistem pemandangan. Berarti itu ekosistem apa? Darat apa laut? Kelompoknya Kirana, ekosistem apa? Sungai. Berarti ada kumpul-kumpul ya? Oh, enggak ada. Di sini Sofi, ekosistem apa? Ada apa ini kalau di sini? Ada orang mancing. Berarti ada gambar orang mancing ya? Tidak apa-apa, kan orang juga termasuk komponen. Sini bawahnya Amel, ekosistem apa? Pemandangan ekosistem. Wow, sudah mulai kelihatan gambarnya. Jom. Seru ya kalau mewarnai rame-rame gitu ya. Yang rapi mewarnainya juga. Ini nanti bisa dimasukkan ke nilai kesenian, nilainya. Keseniannya.
Didiskusikan, nah mau kasih warna apa, kasih tahunya ini mau warna boleh, nggak apa-apa sebenarnya warna tiga. Kalau bukan tangan saja, kalau hijau berarti itu ada tumbuhnya kan gitu. Siapa barusan? Siapa barusan? Mel, bilang apa barusan Mel? Amir, bilang apa Amir? Tidak boleh nak ya. Jangan mengucapkan kata-kata kasar ya nak ya. Amir yang ibu, Amir. Amir yang ibu. Sudah selesai belum? Sedikit lagi, oke.
Kelompoknya Sofi itu John, terus sabar Nafis ya.
Buat kolom seperti tadi, nak. Tadi tugas yang tadi, yang kolom, buatkan kolom seperti tadi. Langsung menuliskan komponen biotik dan abiotiknya. Kalau nggak punya buat kolom nggak apa-apa, tapi harus ditulis komponen biotik apa saja, komponen abiotik apa saja. Tulis. Silakan. Sikat. Ya, 5 menit ya, 5 menit. Berapa? Oh, jangan lupa. Tidak apa-apa, tidak usul. Oke, 2 menit ya. Selesai ya. Ya betul deh. Ayo agak cepat menjawabnya. Setelah ini halo. Kalian menuliskan komponen biotik dan abiotiknya, gambar dan tabel identifikasi itu kamu tempelkan di tembok. Ya, pakai apa Bu? Pakai Ibu di sini sudah menyiapkan ya, nanti tempel boleh sebelah sini, sebelah sana, di sini, di depan, di depan, boleh. Kakak dia yang sudah selesai duluan, boleh tempel duluan. Cukup manusia. Jika Ayo
Kelompoknya Mel belum? Sudah Mel? Belum.
bawah gambarnya. Bahkan ada terkadang yang saling kejar-kejaran. Kenapa? Karena mau di
Ngejar kancing untuk dimakan. Nah, ya, itu nak. Ya. Terus lagi apa lagi contohnya? Ayo. Apa lagi contohnya? Kalau bukan di hutan, misalnya di sawah, ada enggak yang saling makan? Makan apa? Kodok. Ya. Terus kucing makan? Terus ya. Nah, itu hubungan antar makhluk hidup yang saling makan memakan kan gitu ya. Misalnya ada juga dari tumbuhan padi misalnya, atau padi itu dimakan apa biasanya? Burung. Dimakan burung ya. Terus makanya petani itu kadang di sawah itu masak orang-orangan sawah untuk mengusir burung kan gitu ya. Padinya dimakan burung. Nanti burungnya akan dimakan oleh apa? Oleh ular ya kan. Nah, itu nah yang disebut dengan hubungan saling makan memakan. Kita akan belajar itu di materi di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Cukup untuk pembelajaran kita hari ini nak. Jangan lupa di rumah untuk diingat kembali dan dipersiapkan materi yang untuk berikutnya yaitu tentang rantai makanan. Oke, anak-anakku. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semua adalah anak-anak hebat yang luar biasa.